Kami dari SMA Negeri 15 Bandung dengan identitas Rosani Pujiati. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi resensi. Resensi adalah kata lain evaluasi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi resensi ini, kita harus memahami 4 hal. Apa saja 4 hal itu? Yaitu definisi resensi. Mengapa kita perlu memahami definisi resensi? Karena memang kita perlu tahu apa sih resensi itu. Di sini akan diuraikan tentang pengertian resensi. Pada dasarnya, resensi itu adalah pertimbangan sebuah buku untuk diketahui kualitas buku tersebut. Selain definisi, kita juga harus paham tentang ciri-ciri resensi. Karena untuk memudahkan kita menulis resensi nantinya. Apa ciri-ciri resensi itu? Di sini ada 4 hal tentang ciri-ciri resensi. Ciri-ciri yang pertama bisa kita lihat di sini, yaitu yang pertama bisa kita lihat di sini sebentar lagi, berbentuk karya ilmiah. Yang kedua, isinya pertimbangan sebuah buku. Yang ketiga, bahasanya resmi. Dan yang keempat, bertujuan untuk mempromosikan sebuah buku. Itu ciri-ciri resensi. Kemudian pemahaman yang ketiga adalah jenis resensi. Karena ketika kita menulis resensi, kita harus tahu dulu apa yang akan kita resensi. Buku sastrakah, buku ilmiahkah? Maka di sini kita harus paham jenis resensi. Ada 2 jenis resensi, yaitu kita bisa melihat di sini. Yang pertama, jenis resensi itu adalah resensi karya ilmiah. Yang kedua, resensi karya sastra, sehingga kita bisa mengetahui mana yang akan kita buat resensi nantinya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus paham unsur-unsur resensi. Mengapa kita harus paham unsur-unsur resensi? Karena kita akan menulis resensi. Untuk menulis resensi kita harus punya modal. Modal itu ada 7. Apa? Yang pertama pada unsur resensi ini sebelum kita menulis resensi. Modal yang pertama adalah kita menuliskan dulu judul resensi. Judul resensi tidak sama dengan judul buku. Sekali lagi, judul resensi tidak sama dengan judul buku. Judul resensi bisa kita angkat dari kesan yang kita peroleh setelah kita membaca buku tersebut. Setelah judul resensi, yang kedua adalah kita harus memahami identitas buku. Mengapa kita perlu menuliskan identitas buku di sini? Karena pembaca biar tahu buku apa yang diresensi, maka perlu menuliskan identitasnya. Apa saja yang terdapat pada identitas buku? Di sini ada 5, yaitu yang pertama judul buku, judulnya apa, pengarangnya siapa, penerbitnya mana, jumlah halamannya berapa, harga bukunya berapa.
Berikutnya kita tuliskan pendahuluan resensi. Apa yang harus kita tulis pada pendahuluan resensi? Di sini kita perlu tahu bahwa pendahuluan resensi itu paling tidak ada 2 hal yang harus kita tuliskan di sana. Yang pertama, mungkin bisa kita tuliskan ketenaran buku tersebut. Misalnya kita menulis resensi buku Harry Potter. Ketenaran buku Harry Potter bagaimana? Kemudian kesan penulis resensi. Itu terhadap Harry Potter bagaimana? Itu. Baru kita menuju ke membuat ringkasan ceritanya. Mengapa kita perlu menyampaikan ringkasan cerita pada resensi ini? Karena pembaca biar tahu bagaimana sih ceritanya, maka penulis resensi perlu menyampaikan ringkasannya. Setelah itu, setelah ringkasan cerita, kita baru menuju ke menuliskan keunggulan dan kekurangan buku tersebut. Apa isi keunggulan buku tersebut? Apa isi kekurangannya? Nah, keunggulan buku tersebut bisa kita tuliskan apa keunggulan pada unsur intrinsiknya, apa pada unsur ekstrinsiknya. Kita boleh memilih unsur intrinsiknya tentang karakternya yang kita resensi, atau tentang nilai budayanya, itu terserah kita. Kemudian baru kita menuju ke penilaian sebuah buku, langkah yang ke-6. Mengapa kita perlu menilai? Karena kan tujuannya untuk promosi agar pembaca ingin membeli buku itu. Maka kita tulis resensi perlu menyampaikan penilaiannya. Apa yang harus kita nilai? Bagus atau tidak buku itu? Layak dibaca atau tidak? Bermanfaat atau tidak? Itu yang harus kita nilai pada buku tersebut. Kemudian langkah yang terakhir kita menuju ke penulis resensi, berarti kita menuliskan identitas kita.